warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali ber-ASN. Untuk video kali ini akan saya bahas sesuai request paling banyak dari kawan-kawan subscriber, yakni bagaimana sih cara membedakan 10 fungsi dan kedudukan Pancasila. Mungkin pertanyaan yang akan sering muncul di situ adalah bagaimana nanti membedakannya, bagaimana nanti definisinya atau model soal hafalannya, kemudian bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk fungsi dan kedudukan Pancasila? Apakah nanti sama dengan pengamalan Pancasila? Kemudian bagaimana sih model soal penalarannya nanti? Kedudukan dan fungsi Pancasila itu sebenarnya mempunyai irisan yang sama dengan pengamalan Pancasila. Kalau pengamalan Pancasila itu lebih kepada kecocokan kegiatan aktivitas ke dalam butir-butir Pancasila. Namun kalau untuk fungsi dan kedudukan Pancasila, skopnya lebih luas. Dalam satu aktivitas, dalam satu fenomena, dalam satu kasus dapat mencangkup banyak sila. Jadi itu perbedaannya teman ya. Baik, ini adalah soal nomor 1. Salah satu manifestasi penting Pancasila sila kedua adalah kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau yang biasa disebut dengan SM3T merupakan salah satu program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam pemerataan pendidikan di daerah 3T selama 1 tahun. Program SM3T ini merupakan salah satu upaya pemerintah memfungsikan Pancasila sebagai, baik di sini teman ada kata kunci atau keywordsnya adalah kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, kemudian ada sebuah pengabdian oleh sarjana pendidikan untuk program pemerataan pendidikan di daerah 3T. Nah, bagaimana kita menganalisis soal seperti ini? Kita harus melihat bahwa tujuan dari SM3T itu apa? Ternyata tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, karena di sini ada keywords pemerataan pendidikan, ada kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Ternyata mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan salah satu tujuan nasional yang sudah terkandung dalam pembukaan UUD. Alinea keempat, tepatnya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang lengkapnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, sehingga kalau ada konteks soal seperti ini, meskipun memang program SM3T ini mengamalkan Pancasila sila kedua karena ada kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, masuk juga sila kelima, ya ada keadilan sosial, sama-sama memperoleh pendidikan meskipun secara tepat memang sila kedua secara lebih prioritas. Nah, tapi untuk soal kedudukan dan fungsi Pancasila ini skopnya lebih luas teman-teman. Kita harus mencernanya lebih luas. Sehingga kalau ada sebuah soal yang mengandung faktor mencerdaskan kehidupan bangsa, itu merupakan kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional. Karena ini berfungsi mengarahkan cita-cita dan tujuan bangsa yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan UUD alinea 2 dan keempat. Nah, gitu teman ya. Itu mungkin model soal tentang fungsi dan kedudukan Pancasila yang bisa keluar. Ada penalarannya di sini, tidak hanya definisi, meskipun teman-teman juga harus tidak melupakan definisinya. Nanti ada di belakang ada satu soal tentang definisi. Baik, kita next soal nomor 2. Seleksi calon aparatur sipil negara CASN menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dinilai sebagai terobosan jitu untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Penggunaan CAT terbukti efektif meminimalisir kecurangan dan potensi nepotisme. Terobosan tersebut sejatinya sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai, baik teman-teman, sistem CAT ini yang digunakan dalam seleksi CASN itu sebenarnya memenuhi prinsip keadilan sosial, teman-teman ya. Jadi semua peserta berhak untuk mengetahui nilai secara transparan. Jadi ada keadilan di situ, tidak hanya beberapa orang tentu yang tahu nilainya. Semua orang punya keadilan yang sama untuk mengetahui nilainya secara langsung, cepat, dan transparan. Nah, di sini seleksi CASN itu merupakan salah satu
bentuk dari penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Nah, dengan digunakannya CAT ini merupakan upaya untuk penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Karena di sini sangat meminimalisir adanya kecurangan. Sehingga dengan soal seperti ini, teman-teman, maka fungsi dan kedudukan Pancasila itu paling tepat ditetapkan sebagai dasar negara karena berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seleksi CSN yang menggunakan CAT itu tadi. Jadi teman-teman ya, ini adalah soal nomor 2, bagaimana kita menganalisisnya. Silakan nanti teman bisa direkap ya, di pause dulu sebelum saya bahas, kemudian saya benar berapa, saya benar 8, saya benar 10, benar semuanya. Silakan nanti bisa tulis di kolom komentar. Selain juga bisa ada latihan soal di belakang nanti. Baik teman, itu soal nomor 2. Sekarang kita lanjut nomor 3. Protes terhadap pembangunan salah satu bandara internasional di Indonesia memicu bentrokan. Hal ini disebabkan banyaknya buruh tani kehilangan mata pencaharian karena sawah yang terpaksa beralih fungsi, terjadi kriminalisasi, dan memunculkan konflik agraria di wilayah tersebut. Menurut salah satu anggota Komnas HAM, bentrokan terjadi karena masalah komunikasi. Saat itu menurutnya komunikasi dilakukan dengan cara melalui key person. Sedangkan warga desa ingin semuanya dilibatkan. Bentrokan tersebut dapat dihindari jika pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan bandara dapat memfungsikan dan mendudukkan Pancasila sebagai baik. Di sini teman, konteksnya adalah ada sebuah pembangunan nasional di sini, sebuah bandara internasional yang membantu proses transportasi. Nah, jadi di sini arahnya itu adalah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Sehingga bentrokan ini sangat bisa dihindari jika pihak yang terlibat bisa menerapkan, memfungsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Seperti apa? Nomor 1, pembangunan harus menghormati HAM. Apakah untuk soal ini menghormati HAM? Tidak, karena terjadi kriminalisasi di sini. Kemudian nomor 2, pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis. Apakah di sini ada demokratis? Tidak, karena komunikasi hanya melalui key person. Ya, masyarakat tidak semuanya dilibatkan, tidak ada musyawarah di situ. Dan apakah pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial? Ternyata tidak. Banyak buruh tani kehilangan mata pencaharian karena sawahnya beralih fungsi, mungkin belum diganti atau dengan alasan yang lain. Sehingga dengan konteks seperti ini, itu arahnya kepada pelanggaran terhadap fungsi Pancasila, yakni paradigma pembangunan nasional. Harusnya pembangunan nasional harus mempertimbangkan semua aspek. Jadi ini teman, perbedaannya dengan pengamalan Pancasila. Untuk fungsi dan kedudukan Pancasila, satu soal bisa mencangkup banyak sekali sila. Nah, ini perbedaannya teman, harus dipahami dengan baik. Sehingga untuk paradigma pembangunan nasional ini, nilainya adalah sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Tidak awur-awuran dalam membangun, ada landasannya, ada landasan berupa Pancasila. Baik teman, ini soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Indonesia memiliki budaya yang banyak, unik, kental, dan mengandung nilai-nilai yang bermakna. Puluhan lagu daerah, 720 suku hadir di Indonesia, ragam hidangan baik makanan berat atau ringan, upacara adat daerah, ritme alat musik daerah yang bentuk dan cara memainkannya berbeda, senjata-senjata tradisional yang juga menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan pembela tanah air, pakaian adat dengan desain dan pernak-perniknya, rumah adat karya arsitektur tradisional, dolanan anak yang tak kalah hebatnya dengan mainan anak masa kini dan sederet budaya lain tersaji rapi dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan segala bentuk keragaman di atas, ternyata Indonesia memiliki ciri khas sikap toleransi yang begitu kuat. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai, baik di sini teman, yang saya garis bawahi adalah kata kuncinya, ya. Jadi ada sebuah ciri khas dari bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain, yaitu keragaman yang begitu besar. Tapi dengan keragaman itu ada sikap toleransi yang kuat, artinya tidak menjadi sebuah perpecahan, justru menjadi sebuah persatuan. Maka di sini untuk fungsi dan kedudukan Pancasilanya sebagai apa? Sebagai kepribadian bangsa. Karena untuk key sentences atau kalimat kunci dari kepribadian bangsa adalah ada membedakan dengan bangsa lain. Tingkah laku kita, ciri khas kita, sikap kita. Saya kira ini tidak sulit teman-teman ya untuk fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa.
Kita lanjut soal nomor 5. Ideologi tertutup dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman. Ideologi tertutup hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri tanpa dialog apalagi demokrasi. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia menjadi pendeteksi sekaligus tameng proteksi terhadap tendensi hidupnya ideologi tertutup tersebut. Hal ini berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai, baik teman-teman, sangat jelas bahwa di sini ada ideologi tertutup yang dapat mengancam identitas bangsa, sehingga ini menghambat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Jika ada konteks soal seperti itu, kalau ada hambatan terhadap tercapainya cita-cita, maka itu merupakan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi jawabannya adalah yang ini. Karena apa? Ideologi negara berfungsi sebagai visi untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara ada 4 yang pokok-pokok adalah menjadi standar nilai dalam melakukan kritik, ya. Jadi kritik ada batasannya berupa Pancasila. Kemudian mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia. Kemudian ada memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Ini kuncinya, ya. Identitas bangsa kita adalah Pancasila sebagai dorongan dalam pembentukan karakter. Kemudian memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk. Jadi itu adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi teman, untuk soal seperti ini, ya, adanya ideologi tertutup itu selain mengancam cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada hubungan UUD, itu juga tidak sesuai dengan fungsi Pancasila, bahwa ideologi tertutup nanti akan ini menggerus identitas bangsa yang ketiga ini. Kemudian juga bisa memecah persatuan bangsa karena tidak bersatu dalam bingkai Pancasila, namun terpecah-pecah menjadi ideologi-ideologi yang bercabang-cabang dan semuanya saling menganggap benar. Jadi teman-teman, untuk soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Kabar kebijakan vaksin berbayar oleh salah satu BUMN beberapa waktu lalu menuai kritik di masyarakat. Vaksin COVID-19 semestinya tidak boleh diperjualbelikan, terlebih di masa krisis pandemi ini karena melanggar hak kesehatan masyarakat. Pemerintah pun akhirnya membatalkan rencana kebijakan vaksinasi berbayar tersebut. Pembatalan vaksin berbayar merupakan keputusan tepat karena sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai, baik teman-teman, di sini kata kuncinya adalah adanya sebuah kebijakan, ya. Kebijakan ini memang harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa? Sila kelima. Karena vaksinasi berbayar itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang harusnya memang harus gratis. Bahkan WHO pun menekankan bahwa vaksin merupakan hak publik yang seharusnya digratiskan karena bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat. Nah, kalau ada kebijakan, aturan yang melanggar sila kelima atau keadilan, merupakan salah satu fungsi Pancasila, ya, memfungsikan Pancasila sebagai apa? Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Segala peraturan yang dibuat tertulis maupun tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seperti aturan vaksinasi berbayar itu bertentangan dengan Pancasila dan sila ke-5, mencederai asas keadilan. Baik teman, ini soal nomor 6. Sekarang soal nomor 7. Salah satu warga di perumahan ini yang beragama Hindu sedang merayakan Hari Raya Nyepi. Mengetahui hal tersebut, dengan kesadaran tinggi para tetangga menghormati salah satu warga tersebut dengan tidak membuat kegiatan yang mengundang keramaian pada hari itu. Warga perumahan Bu ini sejatinya telah memfungsikan Pancasila sebagai, baik teman-teman, saya kira ini tidak sulit karena sikap menghormati hari besar agama lain merupakan pencerminan Pancasila sila pertama. Maka fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah diterapkan oleh warga perumahan tanpa pada sikap saling menghormati antar pemeluk agama, maka ini merupakan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Nah, untuk fungsi sebagai way of life ini memang skopnya sangat kecil teman ya. Dimulai dari sangat kecil, mungkin dari kehidupan keluarga, seperti menghormati pemeluk agama lain yang sedang merayakan hari besarnya. Itu salah satu contoh dari menerapkan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi ini prakteknya lebih pada skop paling kecil di keluarga, di tetangga, di lingkungan masyarakat sekitar. Sekarang nomor 8, tanah air kita terdapat berbagai ajaran nilai dan moral
sesuai dengan adanya berbagai agama dan kepercayaan serta adat istiadat. Setiap nilai dan moral itu mempunyai corak sendiri, berbeda satu sama lain, dan hanya berlaku pada umatnya yang bersangkutan. Namun dalam nilai dan moral itu terdapat unsur bersama yang bersifat umum dan mengatasi segala paham golongan. Nilai dan moral Pancasila mampu mengatasi segala golongan dan bersifat nasional. Hal ini berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai, baik di sini teman, kalau ada kata kunci nilai dan moral, itu merupakan salah satu fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai falsafah hidup, karena ini sifatnya adalah filsafat. Nilai dan moral Pancasila mampu mengatasi segala bentuk perbedaan dan mengubahnya menjadi sebuah persatuan. Karena untuk falsafah hidup sendiri itu berisikan nilai dan norma yang diyakini paling benar dalam mewujudkan persatuan, teman-teman ya. Sekarang nomor 9. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 5 batu karang atau 5 prinsip moral. Pancasila yang ada di buku Sutasoma juga memiliki 5 nilai. Jika dilihat dari sejarah Nusantara, khusus pada masa kerajaan, istilah Pancasila sejatinya telah dipergunakan sebagai landasan moral pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini berkaitan dengan Pancasila sebagai, baik teman-teman di sini sebenarnya tidak sulit juga kalau ada kata kunci pada zaman sejarah kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit itu merupakan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, pada kitab Sutasoma memang sudah diikhwalkan Pancasila itu 5 tingkah laku yang utama atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh meminum minuman yang keras atau memabukkan. Sama hanya dengan di negara keragaman. Maka dengan konteks soal seperti ini sangat jelas Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jadi teman, untuk soal terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia memiliki arti, baik ini soal definisi atau soal hafalan saja teman. Dengan pembahasan 9 soal tadi, dengan soal penalaran, kita menalar dari sebuah konteks. Maka kalau ada sebuah soal yang berisi definisi, maka teman-teman sepertinya tidak perlu bingung lagi karena sudah paham bagaimana definisinya gitu loh ya. Jadi kalau ada definisi seperti ini, perjanjian luhur, itu sangat jelas bahwa Pancasila ada sejak negara Indonesia berdiri dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari hak asasi manusia. Jadi jawabannya adalah yang B ini. Seperti hanya ikrar para pendiri negara. Maka untuk opsi A ini bukan definisi dari perjanjian luhur, tapi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, jadi ini adalah definisi dari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional. Dan untuk opsi C, Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang serba majemuk. Ini tadi sudah kita bahas bahwa merupakan salah satu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 4 fungsi pokok, salah satunya ini. Kemudian untuk yang D, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara. Maka ini keywordnya arahnya kepada dasar negara. Nah, jadi itu teman. Kemudian untuk opsi E, Pancasila sebagai pedoman tingkah laku atau petunjuk bagi setiap warga negara Indonesia. Ini arahnya kepada sebuah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi teman ya, ketika ada soal definisi dan teman-teman sudah paham mengenai soal penalarannya pada konteksnya, maka akan sangat mudah menganalisis pengertian dan definisinya. Sehingga saya buatkan sebuah kesimpulan rangkumannya bahwa bagaimana membedakan ke-10 fungsi dan kedudukan Pancasila. Saya bagi menjadi 3 teman-teman. Ada kesamaan dalam hal sejarah, yakni jiwa bangsa, dan perjanjian luhur. Ini keduanya berkaitan dengan masa lalu ya. Kalau jiwa bangsa itu pada kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kalau perjanjian luhur itu para pendiri negara kemerdekaan. Kemudian ada kesamaan juga dalam hal praktik. Kalau pandangan hidup atau way of life itu petunjuk kehidupan sehari-hari. Jadi praktiknya mulai dari skop paling kecil, dari keluarga, dari tetangga, dari masyarakat. Tapi kalau ideologi negara itu sebuah visi, pandangan ke depan bagaimana mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Ada praktik berbangsa dan bernegara secara luas. Dan untuk sisanya itu dapat dibedakan dengan jelas teman-teman ya. Kalau ada cita-cita dan tujuan nasional maka arahnya kepada bukan UUD. Kemudian kalau ada dasar negara, ketatanegaraan, paradigma pada pembangunan nasional, kepribadian bangsa, ada ciri khas dengan bangsa lain. Sumber dari segala sumber hukum adanya aturan yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, falsafah hidup, nilai, dan norma keywordsnya.
Jadi teman-teman ya, bagaimana membedakan 10 fungsi dan kedudukan Pancasila. Baik, sebagai latihan teman-teman, silakan ada satu soal terkait dengan pandemi. Pandemi menjadi masa sulit bagi perekonomian masyarakat, tak terkecuali pada UMKM dan toko rumahan. Berbelanja barang kebutuhan sehari-hari ke toko tetangga merupakan salah satu bentuk gotong royong dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Jadi perilaku gotong royong, perilaku masyarakat yang berbelanja ke toko tetangga itu memfungsikan Pancasila sebagai apa? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar beserta alasannya. Jadi bisa saling berdiskusi dengan subscriber yang lain, saling bertukar pendapat, bertukar ide, bisa juga mengkritisi 10 soal yang telah saya bahas tadi. Baik teman-teman, saya coba merekomendasikan untuk platform Bimbel CPNS yang cukup terjangkau. Dan Sobat CPNS.com bisa langsung klik di kolom deskripsi, nanti langsung diarahkan kepada halaman ini, nanti diisi aja untuk identitasnya. Ini tidak perlu di bawah, sudah ada kode referensinya. Dengan harga 65.000 per tahun, ini sangat terjangkau dengan fasilitas yang sangat lengkap dan tidak kalah dengan platform-platform yang sudah senior. Baik teman-teman, itu jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan di awal tadi, bagaimana cara membedakan fungsi dan kedudukan Pancasila yang ada 10 dan konteksnya masing-masing, dengan cara membedakannya, dengan keywordsnya, dengan key sentencesnya. Silakan bagi yang berbeda pendapat, saya sangat membuka percakapan, kita berdemokrasi dengan baik, saling mendengar pendapat, saya belajar, teman-teman juga belajar. Di sini saya hanya memberikan bagaimana model soal penalarannya, kita menganalisis seperti apa, dan kita kaitkan dengan 10 fungsi dan kedudukan Pancasila. Baik teman-teman, kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe SN.